Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story. Bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi nih. Dan cerita kali ini berhubungan dengan arwah seorang ibu yang meninggal karena melahirkan. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung ke ceritanya aja. Saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, aku mempunyai seorang sahabat dekat yang mempunyai seorang adik perempuan berusia sekitar 5 tahunan. Saat itu ibunya pun sedang mengandung di usia yang sudah waktunya untuk melahirkan. Pada waktu itu hari Rabu, kita pulang sekolah naik angkot. Namun di perjalanan sahabatku ini ditelepon oleh bibinya. Sang bibi berkata bahwa ibunya sudah mau melahirkan di Bidan Winda. Kami pun bergegas turun dari angkot, kemudian kami naik ojek. Lumayan jauh juga ke rumah Bidan Winda itu. Hingga kurang lebih 1 jam perjalanan kami pun baru sampai ke sana. Sesampainya di sana sudah ramai sanak saudara dari sahabatku ini. Dan tangis haru menyelimuti ruangan bersalin. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ibundanya telah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemana bayinya? Apakah masih hidup atau meninggal juga? Pikirku. Tak berapa lama saudara dari sahabatku ini datang dengan membawa susu formula. Dan ternyata adik dari sahabat saya ini selamat dan sehat. Dia berjenis kelamin laki-laki dan memang itu yang diidamkan almarhumah. Namun sayangnya beliau meninggal saat melahirkannya. Singkat cerita, akhirnya jenazah ibunya dibawa pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Setibanya di rumah, dengan sabar aku beri masukan untuk sahabatku agar tegar dan tabah atas semua yang telah terjadi. Selang beberapa waktu jenazah sudah dirapikan, dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, serta diberi wangi-wangian. Waktu itu kami tidak ikut mengikuti acara pemakaman, karena itu sudah jadi tradisi bahwa hanya laki-laki yang dapat menghadiri atau mengantar jenazah. Perempuan hanya mempersiapkan wejangan atau hidangan untuk para pelayat yang sudah pulang mengubur. Hari menjelang malam, keluarga sahabatku mengadakan pengajian dan tahlilan, dan selesai sekitar jam 9 malam. Aku sengaja menginap di rumah sahabatku itu untuk sekedar bantu-bantu dan menemani dia yang sedang berduka. Malam itu terasa mencekam. Para tamu semua yang hadir di sana sudah pulang. Yang tinggal hanyalah saudara-saudara dari sahabatku. Tepat pukul 23.40 detik, aku ingat betul karena saat itu aku sedang SMS kakakku untuk izin menginap. Farhan, adik baru sahabatku yang siang tadi dilahirkan, menangis tiada henti
Kami semua sudah bergantian menggendong dan memberinya susu, tapi tidak juga mereda. Maka dibuatkanlah ayunan oleh ayahnya, namun tetap tidak juga berhenti menangis. Ada apa ini? Apa dia ingin ASI? Atau ada sebab lain, pikirku. Ketika itu dapur rumah sahabat saya penuh dengan piring dan gelas kotor bekas pengajian tadi. Tak ada satupun yang mencucinya. Mungkin karena saudara-saudara terlalu lelah dan sibuk. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara piring dan gelas seperti sedang dicuci. Kami semua yang berada di ruang tamu keheranan dan merinding, karena gak ada satupun yang ada di dapur. Farhan pun bertambah kejer nangisnya. Lalu digendonglah ia oleh kakak dari ibunya. Katanya ia punya firasat kalau yang di dapur itu ibunya. Farhan menangis mungkin bisa jadi karena ibunya ingin menggendongnya. Suara itu masih terdengar. Si Dila, adik perempuan sahabatku, bilang, "Kakak, si Mamah manggil-manggil adik Farhan mulu." Kami semua kaget. Akhirnya dilihatlah sama sang ayah ke dapur. "Astagfirullahaladzim," teriak kaget sambil berlari. Sontak kakak dari ibunya sahabat saya ini menggendong Farhan dari ayunan sembari berkata, "Neng, sudah Neng, jangan dicuci. Besok juga ada si Indah yang nyuciin. Kita pada capek Neng. Kamu jangan bikin takut orang-orang di sini. Sudah Neng, yang tenang di sana. Si Farhan sama anak-anakmu biar saya yang ngurusin." Suara itu bukannya berhenti tetapi malah semakin menjadi. Akhirnya kami yang ada di sana menangis semua karena takut. Kakaknya pun kesal. "Udah lu, kalau kagak nurut, gue gak bakal urusin anak-anak lu. Biarin, mau jadi apa juga kagak bakal gue anggap." Sontak suara-suara itu pun berhenti seketika. Kita semua pun merasa lega, suara itu telah menghilang. Lalu dilihatnya dapur oleh kakak dari ibu sahabatku itu. Subhanallah, katanya sedap banget baunya, wangi semerbak. Cucian yang kotor pun telah bersih. Percaya nggak percaya sih, kami semua melihat dengan mata telanjang dan memang benar rapi, bersih, dan tercium wangi-wangian bunga. Keesokan harinya kami bertanya apa yang dilihat si ayah semalam. Kata si ayah itu Mama. Ia lagi nyuci piring pakai baju putih terang. Rambutnya panjang hitam, putih banget, bersih mukanya. Sejak saat itu ayahnya berjanji tidak akan menikah lagi dan sampai saat ini pun benar. Alhamdulillah sekarang Farhan sudah besar dan sudah sekolah. Ia dirawat oleh kakak dari ibunya. Akhirnya selesai juga untuk cerita pada hari ini. Saya turut berduka cita dan semoga arwah sang ibu diterima di sisinya dan husnul khotimah. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan ya. Untuk kalian yang mau share cerita horor, monggo langsung kirim via WA atau email yang tertera di kolom deskripsi. Nantikan terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.